Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab, di kajian Senin pagi bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala yang Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita melalui Zoom dan yang insya Allah akan melanjutkan materi pembahasan buku yang ditulis beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Terakhir kita sudah mendengarkan faedah-faedah dari beliau tentang organ tubuh, ginjal, dan hati. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait buku yang ditulis oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita insya Allah akan mendengarkan faedah-faedah terkait tentang tanda-tanda kebesaran Allah dari diri kita sendiri. Baik, kita persilahkan langsung ke Ustadz. Ustadz, tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar dan pemirsa Rosyad TV dan kaum muslimin serta muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Kita tidak pesan-pesannya menyanjung dan memujinya atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Sangat banyak nikmat-nikmat yang kita terima, tapi sedikit mungkin syukur yang kita berikan. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi siapa saja yang bersyukur dan memberikan ancaman azab siapa saja yang kufur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang syukur. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada banyak kebaikan. Kita tidak akan mengetahui kebaikan kecuali melalui diri beliau. Kita tidak akan tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil, kecuali melalui beliau. Beliau yang tidak berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawakan Rasul kepada billah dan apa-apa yang kamu dilarang darinya maka tinggalkanlah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk sahabat-sahabat beliau yang telah menyertai Nabi SAW di dalam menegakkan agama Allah, kemudian menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Jasa mereka sangat besar, dan di antara jasa mereka yang paling besar adalah mereka adalah mewariskan apa yang dibawa Nabi SAW. Mereka menerima warisan yang agung dan mulia, yaitu agama ini. Dan kemudian mereka sampaikan kepada umat manusia. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa mereka, maka hubungan kita dengan Nabi terputus. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan masih bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, sebuah buku yang berusaha untuk memperkenalkan kita kepada diri kita sendiri, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentadabburi ciptaan Allah yang tidak jauh-jauh dari kita,
Bahkan itulah kita, yaitu diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tidakkah kamu memperhatikannya. Dan kita berusaha untuk mengenali nikmat-nikmat ini adalah tujuannya untuk mensyukuri. Semakin banyak pengetahuan kita tentang nikmat Allah, maka semakin besar ya rasa syukur kita kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat, menyebut nikmat-nikmat Allah supaya kita bisa mensyukuri. Ya, tingkatan syukur seorang hamba itu berbeda-beda menurut tingkatan ilmu. Semakin tinggi ilmu tentang Rabb, tentang Allah, ya, dan ciptaan-ciptaannya, maka semakin tinggi juga syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, dan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita ya, terhadap ya amanah, ya, tubuh kita ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha untuk mengenalinya, ya, dengan tujuan untuk menjaga dan merawat nikmat itu. Nah, siapa saja yang dapat nikmat dari Allah, dia berkewajiban untuk merawat nikmat itu. Dia tidak boleh menyia-nyiakan, dia tidak boleh mengkufuri dan mengingkari nikmat tersebut. Atau bahkan dia masa bodoh dan tidak mau tahu dengan nikmat itu. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang kufur nikmat. Yang Allah ancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka ingat azabku sangatlah pedih. Para jemaah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, kita tanpa terasa sudah sampai ke bab yang ke-11, ya, yaitu salah satu nikmat yang kerap kali terabaikan, yaitu bernafas. Ya, tiap hari kita bernafas, tapi kita nggak menyadari. Ya. Memang sepertinya sederhana, simple bernafas, tarik udara masuk ke dalam hidung, dikeluarkan lagi, dihembuskan. Ya, manusia tidak akan mungkin hidup tanpa bernafas. Ya, dia akan mati dalam waktu yang cepat jika dia tidak bernafas. Nah, pernahkah kita merenung sejenak, berpikir, dan mencari tahu apa itu aktivitas bernafas? Apa organ-organ yang kita perlukan untuk bernafas? Mungkin karena begitu mudahnya kita bernafas setiap saat, maka sangat jarang di antara kita menyadari bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar. Sedikit pula kita yang menyadari betapa pentingnya proses pernafasan itu bagi hidup manusia. Ya, kita bisa hidup karena kita bernafas. Coba bayangkan, supaya dapat bertahan hidup, ya, tetap hidup, tidak mati. Tiap sel dalam tubuh manusia harus mencampur oksigen O2 dengan makanan untuk menghasilkan energi. Ya, untuk menghasilkan energi. Nah, oksigen ini diperoleh dari udara yang kita hirup. Ya, udara yang kita hirup. Kita menghirup O2, udara. Ya, di bumi kita kaya akan O2. Kita bisa hidup di bumi Allah karena tersedia cadangan persediaan O2 yang melimpah. Ya, maka kalau kita keluar angkasa tidak ada O2, kita harus pakai tabung oksigen supaya bisa bernafas. Nah, di bumi kita ini melimpah, kaya akan oksigen. Nah, itulah yang kita perlukan untuk bernafas. Itu udara yang kita hirup. Ya. Kemudian makanan itu kita peroleh dari ya yang kita konsumsi setiap hari. Ya, dari hasil proses pencernaan setelah dikonsumsi oleh tubuh. Nah, maka terjadilah energi. Energi yang dihasilkan itu digunakan untuk memacu tubuh kita melakukan berbagai jenis aktivitas
yang bersifat fisik maupun proses kimiawi ya dalam tubuh. Ya, banyak proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Itu perlu energi. Energi itu dari O2 dan makanan. Ya, maka kalau orang nggak makan lemah, ya orang hidup tanpa makan dia akan lemah, lama-lama mati kan begitu. Demikian juga jika dia tidak bernafas juga dia akan ya mati. Nah demikian ya. Nah jadi proses pembentukan energi ini ya akan menghasilkan karbon dioksida. Ya, pembakaran dalam itu akan menghasilkan karbon dioksida CO2 sebagai sampah atau produk sampingan yang harus dibuang. Ya, maka perhatikanlah dengan seksama bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur pertalian tugas ini dengan rapi dalam waktu singkat. Ya, kita sendiri pun tidak menyadari pertukaran dan masuk keluarnya zat-zat mikro ini. Ya, begitu saja. Yang penting saya hidup hari ini, saya bisa bernafas, saya bisa menghela nafas dan menghembuskan nafas. Ya, saya bisa makan, tapi kita kadang-kadang tidak ya mencari tahu ya, mentadaburi sedikit. Itu perintah Allah juga ya. Kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan yang kita makan, itu adalah sumber energi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat makanan yang dia makan. Ya. Nah, maka dalam Islam ada aturan tentang makanan. Ya, demikian pula udara yang dihirup. Ya, nah, kita mengambil O2 dari udara, kemudian melepaskan membuang sampahnya yaitu CO2. Ya, maka itulah hikmah ya mengapa kita dilarang bernafas di dalam gelas saat minum. Supaya racun yang terbuang sewaktu menghembuskan nafas tidak tercampur dengan minuman kita. Tidak tercampur dengan minuman kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Qatadah. Nabi mengatakan jika salah seorang dari kamu minum, maka janganlah dia bernafas di dalam gelas. Jangan dia bernafas di dalam gelas. Ya, karena yang kita keluarkan dari hidung kita itu adalah sampah, ya, kotoran, CO2, ya, hasil pembakaran untuk menghasilkan energi tadi. Ya, maka coba lihat bagaimana sinkronisasi antara sunnah Nabi dengan ya sains dan teknologi. Nabi mengatakan itu ya mungkin pada masa ya belum ada penelitian ilmiah tentang ya struktur tubuh manusia dan apa proses-proses yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tapi sunnah Nabi semua itu bersesuaian ya dengan sains dan teknologi. Ya, nah demikian. Maka untuk proses bernafas ini Allah menciptakan sebuah organ yang luar biasa. Yang ini harus ada pada dalam diri kita, dalam tubuh kita. Organ itu bernama paru-paru. Ada sepasang paru-paru ke kanan dan kiri yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan itu kepada kita paru-paru kanan dan kiri. Ya, sepasang ya untuk melakukan proses ya proses pengambilan O2 untuk dicampurkan dengan darah, kemudian membuang sampah setelah pembakaran yang menghasilkan energi tadi berupa CO2 ke luar tubuh. Karena kalau numpuk di dalam tubuh juga manusia akan mati kan begitu ya, karena sampah CO2-nya tidak keluar, tidak dihembuskan keluar atau tidak dikeluarkan dari tubuh. Ya, ini adalah suatu ya kita katakan organ yang luar biasa, paru-paru. Kita punya paru-paru yang harus kita jaga, jangan kita rusak ya dengan merokok atau sejenisnya. Ya atau maka kita katakan ya orang
kadang-kadang kena paru-parunya itu padahal dia tidak merokok, ya, karena dia adalah perokok pasif istilah. Maka asap rokok itu memang luar biasa mudorot ya, bagi si perokok dan bagi orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan sadarkah kita bahwa paru-paru kita itu adalah seluas lapangan tenis, lebar ya permukaannya ya. Ya bukan bentuknya ya sebesar tubuh kita. Cuma kalau dilebarkan dia, maka lebarnya permukaannya itu ya lebih kurang 90 meter persegi. Wah, sangat luas seperti lapangan tenis. Manusia punya sepasang paru-paru kanan dan kiri. Ya. Yang kanan itu ukurannya lebih besar dan lebih berat daripada yang kiri. Ya, paru-paru kanan itu lebih besar dan lebih berat daripada yang kiri. Yang kanan itu lebih kurang beratnya itu 620 gram rata-rata ya. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini paru-paru orang dewasa yang normal ya. Dan yang kiri itu lebih kurang 560 gram, lebih kurang. Ya, artinya di sini dari angka ini ya paru-paru kanan itu memang lebih besar daripada paru-paru yang sebelah kiri. Nah, proses pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi di dalam paru-paru. Dan ini dikerjakan melalui sistem peredaran darah. Darah mengambil oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke setiap sel di dalam tubuh, sambil mengumpulkan karbon dioksida dari sel-sel itu untuk dibuang melalui paru-paru. Ya, nah demikian. Nah, untuk orang dewasa, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini, ya di dalam paru-paru yang tadi luas permukaannya itu mencapai 90 meter persegi, ya sangat luas, dengan sangat cepat. Ya, seperti kita bernafas, kita tarik nafas, kita hembuskan nafas, itu proses yang sangat cepat. Nah, setiap hari permukaan seluas ini terpapar ke 15.000 liter udara dan kotoran yang ikut terhirup. Ini sungguh luar biasa, bagaimana permukaan seluas ini dapat dipadatkan pada dua paru-paru kita. Maka dikatakan bahwa memang paru-paru itu adalah desain terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak akan bisa ditiru oleh manusia itu paru-paru. Ya. Demikian. Nggak ada paru-paru buatan. Karena dia merupakan satu organ yang sangat ya kita katakan kompleks ya. Paru-paru bukanlah seperti balon yang rongga tengahnya kosong. Ya, dia bisa mengembang habis, tapi dia bukan seperti balon yang rongga tengahnya itu kosong, tapi ia seperti busa spoon ya, yang memiliki rongga-rongga atau kantong-kantong kecil. Inilah yang disebut ya alveolus. Ya, jumlah alveolus ini sangat banyak. Sangatlah banyak, mencapai 600 juta alveolus di dalam paru-paru manusia. Ya, inilah sebabnya ya, paru-paru kita memiliki permukaan yang cukup luas. Ya, karena tujuannya untuk keberlangsungan proses pertukaran O2 dan CO2 agar berjalan dengan efisien. Ya, udara yang dihirup ya, akan melewati pipa panjang sebelum mencapai alveolus ya, dan paru-paru. Dari mulut atau hidung, udara itu akan masuk ke tenggorokan yang dikelilingi oleh cincin-cincin tulang rawan. Nah, tenggorokan ini memanjang ke bawah, lantas bercabang dua ke setiap paru-paru, kiri dan kanan. Ya, cabang tadi disebut bronkus. Nah, bronkus ini kemudian bercabang 20 sampai 25 kali percabangan. Sampai percabangan yang terkecil dengan ukuran penampang
lebih kurang 1/50 cm, sangat kecil. Ya, masing-masing cabang ini disebut bronkiolus. Nah, pada setiap ujung bronkiolus ini tersusun sekelompok kantong-kantong alveolus tadi. Hingga ia pun menyerupai setangkai buah anggur, ya, seperti tangkai buah anggur. Itu yang ada di dalam paru-paru. Nah, pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara O2 dan CO2, antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam waktu singkat, sel darah merah akan membuang CO2 yang dikumpulkan dari sel-sel tubuh dan mengambil O2. Ya. Maka darah yang masuk ke alveolus itu berwarna kebiruan jika kekurangan oksigen, dan dia berwarna merah jika dia kaya oksigen. Nah, pembuluh darah yang menyelimuti alveolus ini bagaikan loket tempat biasanya terjadi, ya, tukar-menukar. Ya. Diperkirakan apabila pembuluh darah yang menyelimuti alveolus ini disambung-sambung, ya, maka panjang totalnya itu boleh jadi mencapai sampai 1.500 km. Luar biasa, itulah paru-paru kita, ya, tempat terjadinya proses, ya, kita katakan pengambilan O2 dan mengeluarkan CO2. Ya, luar biasa. Ini satu hal yang patut kita syukuri, ya. Kita enggak, ya, ketika kita bernapas kita nggak pikir itu, dan otak tidak perintahkan itu untuk terjadinya proses seperti itu. Ya, itu terjadi secara otomatis. Ya, nah demikian. Begitulah nikmat Allah dari setiap tarikan nafas yang kita tarik dan setiap hembusan nafas yang kita buang. Kelihatannya sepele, ya, tapi ternyata itu adalah proses yang sangat rumit. Ya, para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka, ya, ketika kita bisa menghembus nafas, menarik nafas, ya, coba ingat, ya, bahwa di sana terjadi satu proses yang luar biasa oleh sebuah organ yang, ya, kita katakan sangat berharga bagi kita, yaitu paru-paru, ya, dengan segala, ya, kita katakan, ya, organ-organ yang mendukungnya. Tadi kita sebutkan beberapa organ-organ yang ada di dalam paru-paru. Begitulah kerja paru-paru itu, ya. Nah, demikian. Dan pernahkah kita memikirkan ihwal udara yang kita hirup setiap hari? Setiap hari kita bernapas, ya. Boleh jadi udara itu mengandung zat-zat yang berbahaya, bahkan mungkin sangat berbahaya jika sampai masuk ke paru-paru. Sedangkan paru-paru tidak memiliki sistem pertahanan yang memadai. Dia sangat peka terhadap mutu udara yang masuk ke dalamnya. Ya. Maka coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merancang rangkaian organ pernafasan ini sedemikian rupa sehingga udara yang dihirup lebih dahulu dilembabkan, dihangatkan, dan dibersihkan sebelum, ya, udara itu masuk ke paru-paru. Dari situ kita tahu, ya, betapa zalimnya orang yang merokok, gitu, ya, terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia nggak sayang paru-parunya, ya, yang tadi kita katakan dia tidak punya pertahanan, sistem pertahanan yang memadai, dia masuk saja gitu ke paru-paru. Ya. Nah, demikian. Maka kasihan juga, ya, kalau kita pikir-pikir rokok pasif itu lebih, ya, kita katakan lebih, ya, lebih mazlum, ya, lebih dizolimi lagi oleh orang-orang yang merokok itu. Ya, dia nggak merokok tapi dia menghirup asap rokok itu. Ya. Maka, ya, yang lebih, ya, kita katakan prihatin lagi kita adalah orang yang merokok dalam masjid, begitu. Sementara jangankan rokok, ya, asap rokok dalam masjid, bau bawang putih atau merah saja itu menyebabkan, ya, orang yang makan, ya, bukankah demikian?
Orang-orang yang makan bawang merah, bawang putih itu tidak boleh masuk masjid. Nah, baunya mengganggu. Hanya mengganggu ya, bukan merusak. Bagaimana rokok yang bukan hanya mengganggu, tapi juga merusak. Nabi mengatakan, innal malaikah yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu juga dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Bau bawang tadi mengganggu manusia, juga mengganggu malaikat. Demikian juga asap rokok dalam masjid itu juga mengganggu malaikat. Ya, walaupun malaikat tidak terdampak dari asap rokok gitu ya, tapi mereka terganggu dan membencinya. Maka coba lihat betapa zalimnya orang yang merokok itu terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka sudahlah, berhentilah merokok bagi yang masih merokok. Ya. Sebenarnya nggak perlu banyak dalil ditampilkan untuk mengharamkan rokok itu. Kita tahu saja kenyataan ini, hakikat ini. Ya sudah, kita tidak akan mau merokok lagi dan tidak akan mau mendekat dengan orang yang merokok. Karena kita sayang diri kita sendiri. Tapi kita coba lihat orang tua yang merokok di tengah-tengah keluarganya, dan begitu ya, anak istrinya yang juga bisa terdampak dan terpapar dari asap rokok itu. Ya, nah demikian. Baik. Lalu apa yang Allah ciptakan untuk menjaga paru-paru ini? Ya, untuk mengamankan. Ya, pengamanan yang Allah berikan untuk paru-paru ini super ketat sebenarnya. Ya, proses penghangatan itu dilaksanakan oleh jaringan pembuluh darah yang berada di bawah permukaan hidung dan tenggorokan. Kalau udara yang masuk itu dingin, pembuluh darah tadi akan membesar sehingga lebih banyak darah yang hangat, banyak darah hangat yang menghangatkannya, ya, yang menghangatkan udara tersebut. Jika yang masuk udara yang dingin. Sebaliknya, jika udara yang masuk itu adalah udara yang hangat atau cukup hangat, maka pembuluh darah tadi pun akan mengecil sehingga sedikit darah yang dilaluinya. Ya, sedikit darah yang melewatinya. Nah, proses pelembapan ini dilaksanakan oleh cairan yang keluar dari kelenjar air mata dan kelenjar lain yang terletak di hidung dan juga tenggorokan. Ya. Jadi sebelum udara itu masuk ke paru-paru, ada hidung, ada tenggorokan. Dan setiap hari kelenjar-kelenjar tersebut bisa mengeluarkan 1 liter air dalam bentuk lendir. Itulah sebabnya nafas yang kita hembuskan mengandung banyak uap air. Ya, nah demikian. Begitulah udara itu dibersihkan. Ya, maka jika kita memperhatikan ciptaan Allah, maka kita akan benar-benar takjub dan mengimani kebesaran ilahi. Luar biasa yang wajib kita jaga, jangan kita rusak itu. Wala tahliku wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran. Dan juga Nabi SAW mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Hadis itu sangat cocok diterapkan pada rokok ya. Karena rokok itu merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Ya, nah demikian. Ya, tidak ada alasan sebenarnya kita untuk mengkonsumsi benda itu setelah kita tahu hakikatnya. Ya, ya betapa sayang Allah sama diri kita dengan menciptakan itu, tiba-tiba ya kita rusak begitu saja. Nah demikian. Jadi kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa hidung ini, ya kita sudah bahas hidung ya, alat-alat yang Allah ciptakan untuk ya sebagai ya kita katakan saluran filter pertama dari udara yang kita hirup masuk ke paru-paru. Ya. Penjaga pertama, pengawal pertamanya adalah hidung. Udara yang kita hirup akan dibersihkan dengan sebuah mekanisme yang sangat unik. Mekanisme ini ibarat sapu ijuk pembersih saluran udara. Ya. Seperti penyaring. Ya. Nah, dan Allah membentuk lapisan permukaan hidung, tenggorokan, dan tadi ya kita katakan bronkus ya,
dari sel-sel khusus yang ini, sel-sel ini memiliki bulu-bulu halus yang disebut ya silia. Bulu-bulu itu dikenal dengan nama ilmiahnya adalah silia, atau kalau kita lihat fungsinya, dia seperti bulu getar pada permukaan atasnya. Ya seperti sapu yang bergerak-gerak. Ya, nah, bergerak-gerak ya dengan gerakan menyapu. Ya, nah itu ada di hidung kita. Ya, di hidung bagian atas, atau tepatnya di apa kita katakan khaysum. Ya, di situ syaitan, kata Nabi, bermalam pada malam hari. Maka kita perlu melakukan proses istinsyak dan istinsar untuk membersihkan khaysum, hidung bagian dalam sebelah atas. Di situlah letaknya getar, bulu-bulu getar ini. Ya, nah dia dibersihkan ketika kita berwudu. Ya, coba lihat. Ya, syariat Islam ini memang selaras ya dengan ya kita katakan penciptaan manusia. Ya, memang untuk maslahat manusia. Ya, tiap syariat itu detailnya itu ada manfaatnya bagi manusia. Sholat dengan gerakannya, wudhu dengan ya kita katakan prosesnya, itu semua ada manfaatnya bagi manusia. Ya, ya di samping itu adalah kita katakan ibadah, syarat ibadah dan kewajiban. Ya, baik. Nah, tiap sel khusus tadi memiliki sekitar 200 silia. Dan jumlah silia ini dapat mencapai puluhan juta. Nah, di atas silia terdapat zat lendir yang berfungsi menjerat kuman serta benda yang lainnya yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Nah, silia ini bekerja seperti sapu hijau yang membersihkan langit-langit rumah. Ya. Nah, sewaktu aktif bekerja silia ini, ya, dia akan bergerak melambai-lambai seperti batang padi yang dihembus angin. Nah, silia yang berada di bawah yang berada di tenggorokan melambai ke bawah dengan gerakan lambat dan melambai ke atas dengan cepat. 25 kali per detik. Begitu dia bergetar dan membersihkan kotoran-kotoran yang masuk. Pergerakan ini dapat mendorong lendir di atasnya dengan kecepatan hingga 2 cm per menit ke arah ujung atas tenggorokan, kemudian tertelan. Setelah ditelan, kuman-kuman yang terjerat lendir tadi dibunuh oleh asam yang dikeluarkan oleh lambung. Ya, jadi tidak masuk ke tenggorokan, tidak masuk ke paru-paru, tapi masuk ke lambung untuk dibunuh ataupun dihancurkan dengan asam yang dikeluarkan oleh lambung. Mekanisme ini begitu vital ya bagi penjagaan kesehatan paru-paru. Kalau tidak, paru-paru kita kotor. Dan apabila paru-paru itu kotor, dia akan rusak. Ya, maka coba lihat, ya, banyak orang yang mungkin salah memahami tentang rokok. Kita bicara rokok, ya, yang merusak, ya, paru-paru dari kegiatan merokok itu bukan nikotinnya. Nikotin itu merusak jantung karena dia mencekik pembuluh darah, sehingga membuat kerja jantung menjadi berat. Maka orang yang kita katakan candu merokok, yang terancam itu salah satunya adalah jantungnya. Ya, akan bisa menyebabkan gagal jantung karena kerja jantung yang berat akibat zat nikotin yang bisa mencekik pembuluh darah hingga menyempit dan membuat kerja jantung semakin berat. Tidak ada kaitannya dengan paru-paru. Yang berkaitan erat dengan paru-paru adalah asap rokok itu. Ya, asap rokok itu. Maka sekarang ini banyak juga rokok-rokok elektrik ya, atau elektronik, atau ya ada alatnya gitu ya. Kita nggak tahu apa namanya. Mungkin itu juga ada asapnya.
Bagian orang mengatakan ini kan bukan rokok, nggak ada nikotinnya. Iya, tapi ada asapnya. Nah, asap itu yang terhirup dan bisa merusak ya sistem pengamanan yang Allah ciptakan untuk paru-paru. Ya, terutama ya kita katakan hidung, ya, kemudian tenggorokan, ya, sehingga membahayakan ya dalam waktu yang lama atau terus menerus, lambat laun itu akan membahayakan paru-paru. Maka kita katakan tadi orang yang tidak merokok bisa kena paru-parunya karena terdampak dari orang yang merokok. Dia enggak mengisap rokok, tapi dia menghirup udara yang dikeluarkan ya oleh rokok tadi, asap ya. Nah, itu yang merusak ya, merusak paru-paru. Ya, dalam waktu yang lama dia akan terdampak ya. Ya, dimulai dari rusaknya kita katakan jaringan pengamanan tadi ya, untuk paru-paru, mulai dari hidungnya. Ya, coba lihat menjadi kering, ya, rusaknya silia ini, ya, bulu-bulu getar ini menyebabkan penyaringan udara menjadi tidak maksimal. Dan apabila ini rusak, ya maka ya hidung juga rusak, maka kita lihat ya orang yang merokok itu hidungnya panas kan begitu ya, kering, kerontang begitu. Ya, mungkin sudah rusak juga itu di dalamnya. Tenggorokannya juga rusak. Ya, ada yang sudah dibolongi lagi sini, bernapas dari sini nggak bisa lagi bernapas, harus langsung dari sini dibolongi. Ya, rusak juga lah ya bronkiusnya tadi, ya, bronkusnya tadi. Ya, tenggorokannya rusak. Nah, satu demi satu rusak tadi ya. Ya, karena dalam proses bernapas ada pertama hidung, kemudian tenggorokan, kerongkongan, kemudian bercabang dua tadi ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, kalau ini sudah ya, hidung dan tenggorokan bukan tanpa fungsi ya. Ya, tadi kita sebutkan fungsinya adalah sebagai pengaman bagi paru-paru kita. Nah, Allah ciptakan di situ beberapa organ yang memang untuk menjaga, melindungi paru-paru kita. Nah, ketika hidung rusak, silia-silia getar tadi, bulu-bulu getar tadi atau silia tadi rusak, tenggorokan rusak, ya sudah. Tanpa pengamanan lagi, udara itu masuk ya ke paru-paru. Yang menyebabkan lambat laun paru-paru itu akan rusak, lambat laun ya. Maka orang yang merokok itu tidak langsung rusak paru-parunya, tapi ya nanti ya, tinggal tunggu waktu istilahnya. Lambat laun juga akan rusak. Ya, perokok pasif juga akan rusak. Ya, paru-parunya. Kalau dia terus-menerus ya berada di dekat orang yang merokok, kalau sesekali mungkin kurang pengaruhnya, ya. Mungkin tidak ada. Tapi kalau sering, ya, apalagi di dalam kita katakan ruangan ber-AC yang sirkulasi udaranya di situ-situ saja dan dia berada di situ bersama orang yang merokok, maka semua orang yang ada di dalam ruangan itu akan terdampak. Akan dilarang merokok di ruangan AC. Kenapa? Karena semua orang yang ada di ruangan itu bisa terdampak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang harus disadari ya sebenarnya oleh orang-orang yang merokok itu. Demikian juga ya pembakaran hutan, bakar sampah sembarangan, ini kita soroti juga. Ya, sebagian penduduk kita ini ya di negeri ini, kadang-kadang suka bakar sampah sembarangan, sehingga asapnya kemana-mana terhirup, itu juga bisa merusak paru-paru. Membakar hutan untuk membuka sawah, sehingga asapnya kemana-mana terhirup ya. Beberapa provinsi ya seperti di Riau misalnya, itu kalau sudah kabut asap itu parah ya, mata saja sampai merah gitu ya, pedih. Bagaimana ya kita katakan udara yang dihirup ya, rusak hidung, rusak tenggorokan, rusak paru-paru. Kalau sudah rusak itu semua sih udah wassalam gitu. Watamat kalimatu itu istilah para jemaah yang dimuliakan. Maka demikian ya, maka kita harus lihat ya, kita tidak hidup sendiri, di samping kanan kiri kita ada orang lain ya. Maka berhentilah merokok, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan bakar hutan untuk membuka ya sawah perladang. Itu zalim terhadap orang lain juga.
karena udara kita kotori. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah demikian juga asap kendaraan. Ya, ada regulasinya sebenarnya. Ya, seharusnya itu ya setiap kendaraan itu harus diperiksakan bagaimana kualitas udara yang keluar dari knalpotnya. Ya mungkin ada regulasinya, saya juga nggak tahu secara detailnya apakah itu berjalan di negeri ini, tapi di negeri orang atau di negeri lain itu ada namanya uji emisi dan harus dilakukan. Ya, apakah kendaraan ini membahayakan dari pembakaran yang dihasilkannya bagi orang-orang sekitar? Ya, ada tabelnya ya misalnya mesin diesel itu mengeluarkan berapa ya emisi, gas buangnya dan lain sebagainya, yang bensin dan jenisnya. Maka orang-orang yang manusia sudah berpikir untuk beralih ke mobil listrik ya, untuk untuk mengurangi ya polusi udara. Nah, kita sangat bergantung kepada udara yang kita hirup. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin ya Islam memperhatikan itu dan tidak boleh kita mengabaikan hal seperti itu. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang kita melakukan itu tanpa peduli. Misalnya bakar sampah sembarangan. Wah, enak-enak kita kita bakar itu di rumah kita. Tapi kan asapnya kemana-mana. Apa asapnya di rumah kita aja? Ya, hingga orang lain nggak berdampak. Ingat ya, dalam Islam ada hadis la darar wa la dirar. Tidak boleh merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Begitu Islam perhatikan ya ke keselamatan lingkungan istilah. Jadi ya kita katakan ya berhentilah ya melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Ya bakar hutan juga. Ya tentunya merokok tadi ya, berhentilah merokok karena itu sangat mudarat bagi diri kita. Wallahu a'lam. Baik, para pendengar, pemirsa Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya masih kita lanjutkan nanti ya beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya. Kita akan bicarakan lagi tentang bagaimana kita harus menjaga nikmat Allah berupa paru-paru ini ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini atau pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum bismillahil muslimin innahu huwal ghafur. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami persilahkan jika ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line telepon kita, line interaktif kita di 0822 8888 6630, atau bisa juga komentar di platform media sosial kita. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang dari studio terlebih dahulu Ustaz. Ustadz, bagaimana hukum donor ginjal atau organ tubuh lainnya dengan alasan ekonomi, dan bagaimana pula donor organ tubuh atau ginjal tadi dengan alasan kemanusiaan? Silakan Ustadz. Ya, manusia perlu ginjal, sudah kita bahas tentang ginjal ya, fungsinya sangat penting ya. Manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Dan sekarang banyak juga ya transplantasi ginjal ataupun donor ginjal istilahnya. Kalau itu untuk tujuan kita katakan kemanusiaan ya, itu boleh. Tapi kalau untuk alasan ekonomi ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan tentang merokok Ustaz, perokok ini kan termasuk orang yang banyak alasannya gitu ya Ustaz, kita ketahui. Dan pernah kita dengar ada alasan para perokok itu penyumbang devisa negara gitu Ustaz. Nah ini pertanyaannya, kalau dia menjual rokok untuk orang-orang non-muslim, apakah dibolehkan Ustaz? Iya, kita katakan ya, ini kita nggak bicara tentang ini ada untungnya ini dan itu bagi pengecer, produsen,
dan lain-lain ya. Kita nggak bicara itu. Kita cuma menjelaskan hakikat yang terjadi jika seorang itu merokok. Ya, pilihan dipulangkan kepada masing-masing. Dalam Islam ada tinjauannya. Kita nggak boleh melakukan hal yang bisa membuat mudarat diri kita dan orang lain. Ya, itu tinjauannya di dalam hukum Islam. Ya, para pemirsa pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, tapi tetap kembali kepada masing-masing orang. Ya, jadi ini sebenarnya ya ini alasan kemanusiaan sebenarnya untuk menyelamatkan manusia dari bahaya rokok itu. Ya, ya. Tidak pandang bulu apakah dia muslim atau non muslim sebenarnya. Itu berbahaya, membahayakan orang kan begitu ya. Nah, sebaiknya tidak dijual gitu. Ya, sebaiknya tidak ada rokok di atas muka bumi ini supaya aman gitu. Hingga tidak ada gambar rokok coret begitu ya, atau tulisan dilarang merokok karena rokok udah nggak ada. Walaupun kita katakan itu ya mungkin nggak mungkin kan begitu ya, tapi ya ini harus kesadaran harus ada kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau manusia sadar sekarang ya efek rumah kaca dan lain-lain sebagainya, kenapa mereka nggak sadar tentang bahaya rokok yang ada di samping mereka? Ya, kalau bukan ya alasan itu tadi ya ini ada untungnya dan lain sebagainya. Ya, bahkan mungkin orang yang buat rokok aja mungkin nggak mau dia merokok. Lalu kenapa dia buat rokok? Hanya untuk mengejar keuntungan dan merusak orang lain. Ya, nah jadi ya ini yang kesadaran yang ini yang perlu kita bangun ya. Makanya saya katakan tadi kita bicara rokok itu bukan ya kita bicarakan tentang ini dalilnya ini enggak. Kita bicara dari sisi realita, hakikat yang terjadi dari merokok itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya disadari bersama bahayanya dan perlu ditinggalkan ya karena dia membahayakan kemanusiaan kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita sayang diri kita dan sayang orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan masih berkaitan dengan rokok Ustaz, tadi disebutkan bahwasannya yang merokok itu termasuk menzolimi orang di sekitarnya gitu kan Ustaz. Nah, ketika kita ada keinginan untuk bertaubat dan sudah menyadari bahwasannya merokok ini adalah kesalahan dan itu termasuk menzolimi orang. Apakah ketika kita memang udah bertaubat atau sadar ingin meninggalkan rokok, kita tetap harus dituntut untuk meminta maaf dengan orang-orang yang kita nggak sengaja udah kita zolimi, Ustaz. Karena mungkin itu bagian dari syarat bertaubat gitu, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Yang nggak mungkin juga ya setiap orang yang ya itu suatu hal yang mustahil mungkin. Ya udah bertaubatlah kepada Allah kan begitu ya. Nah, jangan merokok lagi ya. Nah, ya terutama ini untuk keselamatan diri kita itu yang pertama. Yang kedua untuk keluarga kita, orang-orang dekat kita. Yang mana orang-orang dekat kita adalah orang-orang yang kita cintai. Ya, tegakah kita merusak mereka dengan rokok yang kita hisap gitu. Hanya untuk mengejar kenikmatan kita gitu, dan merusak orang lain. Banyak orang merokok itu dia nggak peduli dengan ini. Maka kita sampaikan ini kepada mereka supaya mereka tahu itulah dia akibat dari merokok. Ya, nah demikian. Ya, kemudian setelah itu ya kita katakan ya banyak-banyaklah berbuat kebaikan, bantu orang lain mungkin ya. Ya, hal yang bermanfaat untuk kemanusiaan yang kita lakukan yang mudah-mudahan itu bisa menebus kesalahan kita yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan ini kita bacakan mungkin yang terakhir, Ustaz, yang telah masuk ke kita. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon fatwa untuk ibu hamil, apakah harus qada puasa atau bayar fidyah saja? Bagaimana dengan ibu menyusui? Silakan, Ustaz. Ya, ada riwayat dari Ibnu Umar ya bahwa wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui dibolehkan tidak puasa. Ya, ini dari awal dulu kita bicara tentang wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui bayi. Mereka boleh tidak puasa untuk kemaslahatan bayi dan janin. Ya, untuk kemaslahatan bayi dan janin. Ya, kemudian apakah mereka wajib mengganti puasa itu? Mereka tidak perlu mengganti puasa itu. Mereka cukup membayar fidyah saja. Setiap hari yang ditinggalkan memberi makan ya seorang fakir miskin.
satu kali makan. Ya, itu kewajiban bagi wanita ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Tidak perlu dia ganti atau istilahnya qadha puasa itu di hari yang lain. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada ya khususnya wanita. Ya, kita tahu bahwa hamil itu, menyusui itu bukanlah suatu kondisi yang mudah, banyak susahnya, apalagi wanita ibu yang sedang hamil, ya dia perlu menjaga janin yang nggak nampak ya di dalam perutnya. Ya, janin itu kan nggak nampak tapi perlu diperhatikan. Maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan janin. Bukan karena dia nggak nampak ya kita ya melakukan hal-hal yang bisa membahayakannya, nggak boleh. Ya kalau yang anak yang sudah bayi yang sudah lahir mungkin bisa lihat lah ya bayi itu. Tapi kalau janin kan nggak nampak. Nah untuk kemudahan mereka, Allah syariat Islam ya membolehkan mereka untuk tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah dan juga tidak dibebankan untuk menggantinya, cukup membayar fidyah. Ya, fidyah itu adalah setiap hari yang ditinggalkan memberi makan seorang fakir miskin, satu kali makan. Ya boleh diganti sekaligus. Misalnya apa? Dia hutang puasanya 30 hari. Lalu dia kumpulkan 30 orang fakir miskin, dia kasih mereka dan dia kasih makan itu 30 orang fakir miskin sekali makan. Nah, itu cukup untuk mengganti 30 hari puasanya. Dan itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika ia sudah tua ya, tidak mampu puasa, maka beliau ya membayar fidyah, tidak mengganti ya, membayar fidyah dengan cara seperti itu, mengundang 30 orang fakir miskin dan memberi mereka makan sekali makan. Wallahu a'lam. Baik para pemirsa dan pendengar Rosca TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan, penjelasan dan bimbingannya. Para pemirsa Rosca TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab pagi ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, juga masih bersama guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Azhari hafizahullah ta'ala, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami di sini, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.